You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, 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 it ain't right, 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 it ain't right. Oh no, it ain't right, 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 it ain't right, 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 it ain't right. Oh no, coming back around. Like I can die without you next to me. It's the way that you look at. Halo Bajokers, welcome to my channel. Jumpa lagi bersama gue Jos. Hari ini hari yang sangat panas sekali, jam 11. Sekarang gue berada di D14 Auto Detailing. Gue jumpa lagi dengan ini workshop ini. Tapi ownernya ada. Ntar gue mau kulik-kulik lagi dengan situasi yang baru ini nih. D14 ini baru nih tempatnya. Yang seperti gue janjikan waktu itu, udah lama banget sih. Langsung aja kita panggil ownernya. Come on. Halo Mas Yudis Kira. Kalian udah pasti tahu. Kalau yang belum tahu dia pasti tahu. Belum tentu ya. Pas, jadi kita ngobrol-ngobrol ya Mas, tentang D14 yang baru nih, sama mobil-mobil yang ada di sini. Sangat badai katulistiwa. Jadi kita sambil duduk aja ya. Udah disiapin ya. Kan. Bener-bener ini banget sih, skenario banget udah disiapin bang. Jadi kita ngobrol santai. Sambil ngerokok boleh mas, minum, mabok terserah, bebas. Jangan dong. Jadi kita mau ngobrolin tempat lu dulu nih mas. Boleh. D14 Auto Detailing dengan tempat yang baru ini ya. Tetap beralokasinya sama ya mas ya? Sama, cuma beda tempat doang. Yang tahu kalau nggak salah lu tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu kali itu masih di depan. Dan sekarang dipindahin ke belakang. Oh jadi depannya tetap masih ada nggak? Depannya nggak. Depan ini cuma buat sekarang buat taruh mobil gua. Buat taruh mobil. Buat taruh mobil. Ya. Sekarang pindahin ke belakang. Jadi sekarang buat kerjanya itu di belakang. Tapi pelayanannya tetap sama mas? Masih tetap sama, gua cuma beda harga doang. Oh beda harga. Naik kayaknya. Tempat baru. Lebih mahal listriknya lebih mahal. Jadi pelayanannya tetap sama, body detailing mobil ya, mobil motor bisa. cuci coating, poles bisa ya mas ya, tetap ya. Bagi kalian yang belum tahu juga D14 itu apa, D14 itu adalah salon mobil yang berkawasan di Cinere. Buat kepohinnya bisa langsung Instagram ya. Instagram. Mas, apa sih ini dengan tempat baru lu ini? Apa sih yang lu harapkan nih ke depannya nih gitu? Karena gue lihat ini jauh lebih baik ya, jauh lebih baik dan jauh lebih bagus lah. Alhamdulillah. Gue sih nggak muluk-muluk ya, cuma paling ya berharapnya ke depannya semakin lebih ramai lagi, terus membawa aura positif lah. Oke. Jadi ibaratkan kayak gue ngebangun, contoh simpelnya gue ngebangun mobil ya, gue ngebangun mobil otomatis dilihat orang dong ya kan, dengan konsepnya sekian. Nah, itu kan membawa aura sendiri tuh positif buat gue ya, semangat baru gue. Aura positif, semangat baru, hidup baru lah ya istilahnya. Berkembang lagi kan buat kedepannya. Makanya sama aja kayak gue bikin tempat ini, gue berharap ya ini buat membawa keberkahan juga buat gue sih mas. Ini sih positif, aura positif lah. Jadi dengan tempat baru ini semoga lu juga semakin lebih baik lagi ya mas ya. Memberikan kualitasnya lebih baik lagi. Benar, daripada di tempat yang sebelumnya. Bukan berarti tempat sebelumnya itu jelek atau pelayanannya nggak baik. Mungkin ada kurang-kurangnya, tapi di sekarang tempat yang baru direvisi lagi. Ya, namanya juga usaha. Ya kan nggak mungkin semakin jelek tapi semakin baik, yang benar kan. Nah ini kan banyak yang bertanya nih, D14 itu kok lebih banyak BMW sih mas? Bingung gue, ini showroom BMW apa memang khusus BMW atau gimana? Enggak, kebetulan aja pas gue lagi makin sini isi BMW semua mas. Ini ada E36 E36 yang di belakang gue ini klimis. Aslinya lebih klimis lagi sebenarnya ya mas ya? Dulunya nggak seklimis ini, yakin gue. Enggak lah. Karena berkat si Mas Yudis ini udah
memanjakan dia, ya kan. Jadi dia buat pajangan lah. Buat aja. Yang di dalam juga ada E34 ya Mas ya. 530. Nah, kenapa Mas? Kenapa lu lebih banyak BMW sih Mas? Sebenarnya gini, dulu itu kan emang gue latar belakangnya kan mainnya 36 ya. Terutama E36. Kalau mungkin kalau lo lihat di Dan lu udah drifting juga iya, kan? itu kan gue di drifting. Mungkin kalau lihat dulu Instagram gue, pasti rata-rata isi mobil gue tuh 36 sampai akhirnya ada masa-masa jenuh gue nih Mas. Dari 36 ini gue pindah ke 34. Dari 34 nggak lama jual beli mobil kan tuh gue. Akhirnya gue jual beli mobil. Sampai akhirnya gue terkenalnya gue nggak pernah mau yang namanya mobil selain BMW. Teman-teman gue tuh selalu bilangnya Yudis BMW. Nah, sampai gue dapet julukan BMW karena apa? Karena ya rata-rata alhamdulillah sebagian teman-teman gue circle gue tuh main BMW semua. Dan selalu yang datang ke sini ya rata-rata BMW. Tapi bukannya gua nolak untuk mobil lain ya, cuma pas banget kedatangan Tapi nggak pilih kasih kan? Enggak lah. Takutnya kan? Nggak kayak ini bawang merah bawang putih enggak. Iya, ntar mobil gua Honda jelek. Hasilnya. Enggak. Pas banget emang kebetulan lu datangnya sini emang lagi isi BMW semua Mas. Ya, jadi lu tetap memprioritaskan semua merek ya. Semua merek. Honda Beat juga keterima. Terima. R-King terima gua. Mega Pro. Jadi memang kebetulan aja tadi yang lu bilang memang lebih banyak BMW kan. Karena pas tahun lalu kita syuting BMW juga isinya E36, E34, ini E36, E34 juga, di depan ada M46. Mati nggak lu? Bingung gua mau mejengin apa lagi, Jepangan nggak ada, belum hadir yang Jepangan. Lagi OTW. Jadi ini mobil nih si E36 ini terutama ini mobil pakaian lo atau gimana nih Mas? Ini sebenarnya mobilnya pakai jual Mas. Pakai jual. Berarti santai ya? Santai, jual santai, jual buru-buru. Boleh lah nanya-nanya dikit ya Mas. Boleh, monggo. Apa aja sih Mas nih di E36 ini yang udah terpasang yang atau berubah lah pada tampang dia ini? Mungkin gua ngomong dari basicnya dulu ya. Basic ya. Basicnya ini sebenarnya 323 Mas. 323. 323 ASC tahun 98. Oh tahun 98. Berarti tahun terakhir ya itu ya? Tahun facelift. Facelift terakhir tahun 98. Nah terus yang udah gue rubah yang paling kelihatan dari sisi eksterior itu full keliling itu pakai MTEK part number. MTEK part number. Mulai dari bumper depan, samping, sester, side molding yang di pintu. Oh yang ini ya? Side molding di pintu, bumper belakang itu pakai MTEK, terus diffuser MTEK juga part number. Namanya tuh yang pakai merah tuh Apa biasa? Sama ini apa namanya yang di alas kaki tuh Mas, yang di bukan pintu kan ada Door seal plate. Door seal plate itu M3. M3 itu semua M3 part number. Semua M3 part number. Bukan kaleng-kaleng. Tapi ini E36 bukan kaleng emang. Asli semua tuh ya. Asli semua. Nggak ada yang bahan-bahan itu. Kecuali spoiler M3 belakang, pakai fiber. Oh fiber. Berarti nggak ada tekstur. Jadi di semua mobil ini di bagian eksterior nggak ada tekstur yang berbahan-bahan fiber ya, kecuali yang itu aja ya, spoiler ya, original berarti ini semua original semua. Kalau untuk dari grill, lampu, kalau dari grill ini kan kebetulan 98 facelift, jadi dia agak lebih nonjol dibandingnya yang di bawahnya 98 Mas. Oh berarti nggak terlihat terlalu jelas. Orang nggak terlalu nyadar lah ya. Nggak terlalu nyadar, karena kan basicnya kalau yang di bawah 98 itu rata-rata grillnya kalau yang lu perhatiin suka masuk tuh. Masuk ke dalam. Harus ada kerumannya kan. Iya. Nah kalau ini ada nongol keluar. Oh gue pikir habis bekas nyundul. Enggak. Bekas nyundul kan kalau BMW kan grill begitu kan. Kalau bekas nyundul grill dulu yang kena kan. Aman sih. Nah sebelum kita bahas interiornya mobil, kita bahas kaki-kaki dulu. Nih mobil nih ceper mampus. Menurut gue ceper mampus sih kalau buat harian. Karena gimana nih Mas? Bisa jadi begini nih kelakuannya. Gue sebenarnya kan dapetnya kan masih agak tinggi tuh tadinya. Iya. Masih agak tinggi. Terus akhirnya gue custom Mas. Karena kan gue custom dari Lembayung Per. Oh, Lembayung Per ya. Gue minta tolong dong dibikin pendek, mapak, tapi nggak keras. Gimana caranya supaya masih bisa buat nyaman harian. Akhirnya dihitung-hitungin tuh Mas. Apa namanya? Spring rate-nya depan berapa kilo. Oh tetap dihitung tuh? Dihitung, gue minta karena gue mau pokoknya gimana caranya ketika mobil ini udah ambles, menurut gue sih ini ambles ya maksudnya. Ambles, menurut gue ambles. Ambles tapi nggak keras bandingannya. Oke.
Jadi masih kalau gue bawa penumpang masih enak lah. Jadi meskipun repair custom, tetap lu memikirkan ratingnya ya. Iya. Kekerasannya berapa kilo, mantap. Jadi nggak sembarang custom. Dan custom Tapi custom itu bukan berarti jelek juga ya mas ya. Untuk shock breaker shock breaker depan masih pakai wheel stand, belakang masih pakai wheel stand. dia masih bawaan mobil. Masih bawaan mobilnya diganti. Nah, velgnya Velg ini pakai racing dynamic RGD. RGD original. Original. Made in Italy, lebarnya ringnya 17, lebar 8,5 rata, offsetnya 13,5 rata. Kejamnya. Tapi kalau untuk di BMW offset 13 nggak terasa mas. receh tuh. Iya kan? Jadi semua mobil ini yang bagian eksterior ori semua. Nggak usah banyak tanya ya kan. Cat juga ori kan? Masih ori. Spoilernya aja fiber. Ya udahlah nggak usah dipusingin spoiler mah. Bisa dibeliin nanti yang ori, tenang aja. Terus mesinnya mas? Mesin ini kebetulan M525 mas kodenya 2500. Belum stroke up atau apa ya? Belum stroke up, masih Berarti standar. 2500. 2500 6 silinder. Yes. Mantap. Standar ya semua yang Standar. mesinnya belum open filter belum. Ini kalau nggak buat ngepot-ngepot kan? Enggak lah. Pakai jual. Oh pakai jual. Jadi kalau ada yang mau minat boleh tanya-tanya aja langsung ke IG-nya D14 Auto Detailing atau IG-nya beliau Mas Yudhistira. Interior mas kita lanjut lagi mas. Boleh. Interior standar ya. Kebetulan interior standar. Gue cuma dapetnya udah full Alcantara. Wih mahal. Jadi jok depan, jok penumpang, belakang, passenger seat semua udah disuet Alcantara sampai ke door trim. Itu Alcantara kan joknya kan Alcantara. Joknya standar 33 mas. Standar 23 tapi udah di retrim. Berbahan Alcantara sampai ke door trimnya juga. Jadi kayak tadi gue liat speedometer segala macam M3 semua ya. Speedometer M3, setir M3, posisi 18 button. Terus pilar A, plafon, dan pilar C udah kita sedikit semi entry kita hitemin mas. Anjir, pokoknya udah seksi banget. Dan mobilnya manual ya mas? Manual, betul. Manula. Jadi ini mobil siap drifting juga sebenarnya, tinggal lu pasangin LAS aja. Jangan LSD, LSD lebih murah. LAS lebih mahal ya minta ampun. Jadi untuk story mobil ini seperti ini mas ya. Berarti ini lu pakai sambil jual ya? Pakai jual. Mantap. Nah itu untuk di belakang ini kan lagi ada kerjaan nih. E34. Itu gimana tuh? E34 gue liat klimis juga tuh. Kebetulan E34 juga punya teman gue. Teman gue namanya Mas Agung. Kalau kalian tahu, nggak mungkin nggak tahu sih, pasti orangnya tahu lah. Agung Mahambero lah Mas Agung. Agung Mahambero ya. Keren mas mobilnya. Terus sama dia juga kebetulan juragan velg ori. Kalau kalian bisa lihat ada nama Instagramnya Tahu Meningrat. Tapi iya. Agunya diganti V. Tahu gua tahu tuh. Nah, itu yang punya beliau. Oh, itu punya dia. Jadi yang pakai. Juragan velg kan, bukan juragan yang lain kan? Bukan. Oh, bukan. Beda. Beda orang, beda nasib ya. Beda nasib. Tapi yang belakang sih kayak OTW nasibnya naik terus. Tapi apa adanya. Amin. Kok gue jadi julid, gue udah mulai nih, mulut gue udah mau julid nih, udah mau gibah. Jadi si E34 itu lagi proses apa tuh? Proses sekarang lagi masuk ke tahap paint correction step 1. Paint correction. Tapi sebelumnya dipoles dulu kan? Sebelum kita cuci dulu mas, kita lebar, tar, aspal semua kita hilangin dulu, baru bisa naik ke tahap ini mas. Oh bisa tuh ya? Ke tahapnya namanya step 1 paint correction. Step 1 paint correction itu artinya compounding dulu mas. Jadi kita ngalusin permukaan yang kasar, kita kikis dulu. Setelah beres semua nanti kita mainin ke tahap dulu namanya polishing. Oh polishing. Beda. Alat yang digunakan juga beda mas. Berarti ada step-stepnya bro sih. Jadi kalau misalkan gue mau paint correction nih mas, jadi harus lakuin step yang lebih yang itu. Karena kalau sebenarnya sih kadang-kadang di luar sana mungkin banyak yang langsung gua kasih deh yang langsung step 3-in-1 gitu kan, gabungan gitu. Cuma kan kadang-kadang kita nemuin kasus dalam satu mobil itu beda-beda mas kondisi fisik ya. Ada yang di permukaan emang udah halus tinggal kita babat pakai 3-in-1 bisa beres, atau enggak emang harus step by step, harus sabar nih kita kerjanya. Tapi mempengaruhi hasil nggak? Kalau yang lu bilang kan kalau step lu ini nih, ada yang orang langsung gitu, pasti ya. Karena alat yang kita pakai juga beda mas step-stepnya. Misalnya contoh dalam satu kasus ini, gue butuh menggunakan 2 step. Step pertama gue pakai mesinnya rotari mas.
Oh, alat polesnya itu. Alat polesnya namanya rotary. Rotary itu kan orbitnya satu arah. Ya. Sedangkan nanti step 2-nya ketika gue pakai rotary itu nggak bisa buat ngelakuin hal polishing, Mas. Malah bikin efeknya ngembun atau hologram. Jadi harus gue pakai dual action. Iya. Orbitin sekemana-mana. Jadi yang si rotary itu untuk yang nikis aja, baru pakai alat yang lain lagi untuk finishingnya. Jadi setiap saat per step itu pasti akan beda alat yang gue pakai, Mas. Nah, bagi yang tanya-tanya nih untuk menghilangkan stone chip, itu bisa nggak sih, Mas, kira-kira? Bisa. Di proses lebar itu pasti stone chip akan hilang, Mas. Oh, akan hilang. Itu terkikis nggak pernis mobil aslinya? Enggak ya? Lebar itu kan buat ngangkat kotor-kotoran yang nanti akan dibersihin sebelum ngelakuin polisi, Mas. Gitu. Berarti ajaib. Stone chip itu kan yang gue tahu kan otomatis kan cat lu itu gompal kan, dan langsung ke permukaan cat dasar kan. Betul. Ternyata bisa hilang juga. Bisa hilang. Wih. Namanya kleber, tapi itu kleber harus sabar-sabar, Mas, kerjain ya. Kalau enggak geroak. Bukan geroak sih, nggak ngangkat si noda aspal ya. Kalau lu cuma gosok-gosok doang. Oke. Bisa. Berarti dengan noda yang tadi lu bilang noda aspal, terus kan ada tuh yang di jalan tuh mobil molen suka tumpang semen kan, itu juga bisa ya teratasi ya? Bisa. Kecuali udah bertahun-tahun didiemin ya. Oh, itu kerak itu udah. Itu udah jadi keras banget. Mobil molen kan suka ada tumpah-tumpah tuh di jalan, aspal yang lo bilang tadi bisa hilang juga tuh ya? Bisa hilang. Tapi kalau misalnya kondisi baru ya, maksudnya dalam artian kasusnya belum sampai 1x24 jam lah. Karena kan semen itu kan keringnya kan bisa berapa jam, tapi sebelum berapa jam itu lu masih basah. Masih oke lah ya. Jadi jangan khawatir, semua bisa teratasi ya, Mas ya. Insya Allah. Semaksimal mungkin, tapi ya jangan bilang payah lah apa ya. Kalau emang nggak bisa hilang, nodanya mau gimana? Tapi dimaksimalin. Setidaknya disamar-samarin lah. Ya, nggak ditoto chat kan, Mas? Biar cepet gitu. Nah, jadi proses tadi apa, Mas? Pen correction ya. Pen correction seperti itu tahap-tahapnya. Ya seperti mobil ini hasilnya. Ini udah pen correction juga, Mas? Udah. Ini kebetulan kemarin gue pakainya cuma one step doang, karena kan sebelumnya juga dari orang sebelumnya udah dipoles. Cuma kemarin pas gue masukin ke ruangan dalam, itu masih ada beberapa bagian-bagian yang masih ada ya apa namanya, bisa surmark lah. Jadi gue cuma retouch ulang lagi semuanya, gue finishing ulang. Oke. Jadi hasilnya begini ya, perfect sih, mantap banget, nggak ada pori-pori atau noda-noda kotor pakai Baiklin. Mantap. Nah, Mas, pertanyaan hampir terakhir lah ya mungkin ya ini. Kan lo bilang tadi ada perbedaan, nggak ada perbedaan dengan pelayanan di D14 atau detailing, cuman di harga. Nah, bisa nggak lo kasih tahu update harga terbaru lo ini lo? Oke, kalau range kira-kira lah. Sekarang itu kan yang kalau tahun lalu pas lu bikin konten bareng kan harganya kan startnya dari 750 sampai 1,150 ya. Iya. Kalau sekarang di apa namanya, mobil kecil kayak RVIC, Honda Brio, Agia, pokoknya small base lah itu startnya dari 1 juta. 1 juta? 1 juta, medium car-nya itu gue kena di 1150. 1150. Di mobil large gue kena di 1,4. Oh, berarti naiknya nggak terlalu signifikan ya? Oke lah, mantap lah, jangan protes lah. Naiknya masih sopan. Nah, tapi dengan naikin dengan harga seperti itu, kualitas pun tetap ditingkatkan. Ya, Mas ya, dari obat-obatnya, dari mesinnya, step-stepnya, lebih menuju ke perfect juga. Dan dengan hasil yang lo dapatkan pasti puas dengan harga yang udah lo bayar. Bener kan, Mas ya? Nah, jadi untuk info lebih lanjut, mau bertanya-tanya lagi, gue ulang lagi nih. Kalian bisa langsung kepoin Instagramnya D14 atau Detailing atau ke ownernya langsung @masyudistira dengan beralamatkan di Jalan Cinere. Apalagi, Mas, ulang lagi, Mas? Jalan Cakra Kencana. Oh, Cakra Kencana. Blok D nomor 14. Blok D nomor 14. Perumahan Wisma Cakra Cinere. Perumahan Wisma Cakra Cinere. Nanti gue taruh alamatnya komplit, nama IG-nya gue kasih sama nomor teleponnya gue kasih. Yang ada yang punya masalah sama dia, ngomong aja langsung. Oke, jadi sekian dulu kulak-kulik gua tentang D14 Auto Detailing ini bersama ownernya Mas Yudis. Thank you banget ya, Mas ya. Udah ngizinin gua untuk mengkulak-kulik D14 Auto Detailing lo ini.
Apalagi Mas, pesan-pesan? Nggak ada sih, paling jangan lupa di follow D14. Mantap, di follow D14 IG-nya sama subscribe tuh Jak Abis. Jangan lupa support gua terus. Semoga dengan konten ini berguna dan bermanfaat untuk kalian. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian sebagai car enthusiast. Ciao.